Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya ingin menerangkan sedikit tentang menjurnal atau dalam istilah bahasa Inggrisnya general entry atau journal entry, ya. Ini adalah salah satu skill utama dalam belajar akuntansi, ya, karena seseorang yang sudah lulus akuntansi atau mata kuliah dasar akuntansi seharusnya mempunyai skill, ya, bisa menjurnal, ya, sehingga saat nanti bekerja dia punya keahlian menjurnal. Itu salah satu keahlian utama seseorang yang sudah belajar akuntansi. Nah, menjurnal ini biasanya akan dimulai dengan kita menerima bukti-bukti transaksi, dan dari situ kita nanti akan melakukan penjurnalan, gitu ya. Menjurnal itu seperti apa sih, gitu ya? Nanti kita akan belajar bagaimana menjurnal itu, tetapi yang utama kemarin Anda sudah belajar tentang persamaan akuntansi, ya kan? Karena Anda sudah belajar persamaan akuntansi, maka Anda seharusnya sudah memahami ini ya, bahwa dalam persamaan akuntansi dikatakan aset itu equal dengan liabilitas ditambah ekuitas, ya. Jadi harta itu harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, ya. Di mana setiap bagian-bagian ini, ya, aset itu ternyata ada unsur-unsurnya, ya, yang membentuk aset atau dikelompokkan sebagai aset itu ada beberapa unsur-unsur. Ini yang disebut sebagai akun, ya, atau account. Ya, jadi ada kas, ada piutang, persediaan, perlengkapan, kemudian aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan juga mesin. Nah, ini semuanya adalah masuk kategori aset. Sebenarnya kalau dijabarkan sangat banyak dan detail, ya. Tapi ini yang utama, yang paling utama, yang sering dijadikan contoh adalah ini. Sehingga Anda harus paham atau harus hafal apa saja sih yang ikut dalam aset itu, ya, seperti itu. Kemudian liabilitas atau kewajiban itu semua yang pakai jenis-jenis utang, ya, jenis-jenis utang atau kewajiban itu semuanya muncul di liabilitas, ya. Pokoknya kalau ada kata-kata utang itu berarti liabilitas, ya. Jenisnya pun sangat banyak, tetapi untuk awal-awal kita belajar ini, ya, yang paling sering, terutama yang ada hubungannya dengan utang. Ya, itu adalah liabilitas. Utang itu berarti kewajiban kita yang harus kita bayar, ya. Tapi kalau kita ngasih pinjaman pada orang lain itu masuknya piutang, ya, yang ini, yang aset, ya. Ya, atau harta kita, tapi masih di bawah orang lain. Ya, jadi kalau piutang itu aset, kalau utang itu liabilitas. Kemudian ada ekuitas. Nah, dalam ekuitas itu ada setoran modal, ya, setoran modal dari pemilik, dan juga ada prive. Prive ini tapi mengurangi, ya, prive. Kemudian unsur ekuitas yang lain adalah di penjualan atau revenue dan expense atau beban. Jadi semua yang ada kata-kata beban itu nanti masuk kategori ekuitas, tapi dia mengurangi, ya. Nah, kalau dalam persamaan akuntansi biasanya dalam soal itu sudah ditulis seperti ini, ya. Anda perhatikan bahwa yang warnanya orange ini adalah kategori aset. Jadi dalam kategori aset ini ada kas, piutang, persediaan, mesin. Kita lihat yang tadi, ya, ada kas, piutang, persediaan, mesin. Betul, ya, berarti masuk kategori yang aset ini. Nah, Anda lihat bahwa tidak semuanya muncul, ya, karena transaksinya tidak semuanya dipakai. Ya.
Jadi ini yang warna orange ini adalah kategori aset. Kemudian yang kategori liabilitas kewajiban ini hanya satu saja akunnya, yaitu utang. Sedangkan yang kategori ekuitas ini ada banyak, tapi garis besarnya bisa dikelompokkan. Ada modal, kemudian prive itu mengurangi, makanya ditulis minus ini ya. Kemudian pendapatan atau penjualan atau revenue sama saja ya. Itu plus, dan ada beban-beban, ini sifatnya mengurangi semuanya. Nah, ini kalau di persamaan akuntansi sudah dibikinkan seperti ini. Tetapi nanti tentu saja sesudah Anda mulai belajar menjurnal, ini sudah tidak dipakai lagi. Persamaan akuntansi ini fungsinya hanya untuk membantu kita di awal ya. Di awal agar kita tahu jurnal-jurnal atau akun-akun yang mau kita pakai. Kita mau pakai akun apa gitu ya. Nah, sebelum kita belajar menjurnal ya dengan bantuan persamaan akuntansi ini, maka kita harus memahami ya bahwa tadi ada unsur aset, liabilitas, kemudian ada ekuitas, ya, ada pendapatan dan beban, itu semuanya mempunyai sifat-sifat ya. Nah, ini sifat-sifatnya yang Anda harus hafalkan ya, hafal mati kalau saya bilang. Yaitu Anda harus hafal misalnya aset. Aset itu kalau dia bertambah, nah ini cara bacanya, kalau plus-plus ini artinya bertambah, jika bertambah ya. Aset itu jika bertambah, maka dia nanti akan didebet. Oke, debit itu apa, Pak? Kredit itu apa? Ya, nanti akan saya terangkan ya. Dalam menjurnal itu nanti ada yang di debit, ada yang kredit. Sisinya sebelah-sebelahan seperti ini ya. Intinya adalah kalau aset itu kalau bertambah, maka dia akan di debit. Tapi kalau berkurang, maka dia akan dikredit. Gitu ya. Maksudnya bertambah itu ya jumlahnya menjadi lebih gitu. Ya, misalnya ada penjualan, berarti kan ada uang masuk. Nah, uang masuk berarti uangnya bertambah, berarti asetnya juga bertambah. Nah, udah pasti dia akan di-debit karena bertambah, gitu ya. Kalau berkurang misalnya apa? Aset berkurang itu misalnya bayar listrik. Bayar listrik itu berarti kan kasnya keluar buat bayar. Nah, uangnya keluar ya, karena kita mau bayar listrik. Sehingga pasti kasnya berkurang karena buat bayar listrik, sehingga jurnalnya nanti pasti akan dikredit. Jadi semua yang masuk unsur-unsur aset itu sifatnya seperti ini. Apa aja tadi yang masuk unsur aset? Ya, nih ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan ya. Ini adalah yang masuk kategori aset. Kalau di persamaan akuntansi yang soal Safek Laundry ini ada kas, piutang, persediaan mesin, ini adalah kategori aset ya. Jadi kalau aset itu kalau bertambah itu akan didebit, kalau berkurang dia akan dikredit. Nah, kalau yang jenisnya liabilitas ya. Tadi yang liabilitas apa aja? Ada utang tadi ya, yang semuanya memakai kata-kata utang. Itu kalau dia bertambah, ya, utangnya bertambah, ngutang lagi misalnya, itu justru dikredit. Jadi kebalikannya dengan yang aset tadi. Tapi kalau misalnya utangnya dibayar sehingga berkurang, utangnya menjadi berkurang, maka utang itu pasti akan di-debit. Kemudian yang ekuitas juga sifatnya sama. Tadi yang masuk ekuitas adalah setoran modal dan prive, ya. Yang sales dan revenue sebenarnya masuk di situ juga, tapi ini karena sifatnya agak beda sehingga ditulis tersendiri ya di bawah sini. Jadi kalau sales, revenue atau penjualan itu kalau bertambah itu dia kredit ya, mirip-mirip dengan yang tadi yang liabilitas dan ekuitas. Tetapi kalau dia berkurang itu di debit. Sedangkan kalau beban, kalau dia muncul, bebannya itu muncul, misalnya ada pembayaran beban listrik, berarti kan bebannya muncul ya. Bertambah berarti, maka dia akan didebit. Kalau bebannya berkurang itu akan dikredit. Jadi ini harus dihafalkan agar kita tahu nanti sesudah kita analisa dia itu bertambah atau berkurang,
maka kita akan mendebet atau mengkredit. Gitu ya. Nah, biar paham debit kredit itu apa, kita langsung contoh nih ya. Yang awal ini kita tanpa persamaan akuntansi. Nggak apa-apa kalau masih bingung ya. Misalnya begini, kita membeli mesin secara tunai atau cash 30.000 ya. Nah, jurnalnya apa nih? Kalau kita beli mesin secara tunai 30.000. Nah, yang ada dalam pikiran kita adalah kita harus milih pokoknya minimumnya 2 akun. Kalau ada transaksi itu pasti minimum 2 akun ya. Salah satu nanti akan didebet, salah satu akan dikredit. Jadi pasti 2 akun, nggak mungkin hanya 1 akun. Lebih dari 2 bisa ya, tapi umumnya adalah 2. Nah, di contoh ini kita beli mesin secara tunai. Berarti kan kalau kita beli mesin ya, sudah pasti kita akan karena tunai ya, cash, uang kita pasti akan terpengaruh. Ya, karena kita belinya secara tunai. Dan karena kita beli mesin, maka kita juga akan dapat mesin, ya. Nah, kalau susah kita bayangkan aja dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jalan ke mall, terus kita lihat celana jeans, kita membeli jeans, maka kita akan ngeluarin dari dompet kita uang kita, sehingga uang kita akan berkurang, ya, karena untuk membayar tadinya kita membawa 300.000, kemudian dipakai 200.000 untuk membeli celana celana jeans, ya. Dan sebagai gantinya kita akan dapat celana jeans. Sama. Dalam kasus ini kita membeli mesin, maka uang kita nanti pasti akan berkurang dan sebagai gantinya kita akan dapat mesin. Sehingga 2 akun yang terlibat dalam transaksi membeli mesin secara tunai itu sudah pasti adalah kas dan mesin, ya. Nah, yang jadi masalah adalah kas dan mesin itu ada di golongan mana. Makanya kita harus hafal tadi, kas sama mesin. Kita lihat tadi yang di sini ya. Oh, kas itu di aset. Kemudian mesin, oh mesin juga aset. Tuh, sama-sama aset nih Pak. Nggak apa-apa, bisa aja ya. Cuman dua-duanya beda. Yang satu bertambah, yang satu berkurang ya. Karena kasnya sudah dipakai untuk beli mesin, maka kasnya, uangnya akan berkurang. Betul ya? Uangnya akan berkurang. Jadi lihatnya pasti yang minus-minus ini. Jadi kasnya ada di aset, berkurang, karena dipakai buat bayar, ya, kasnya berkurang, maka kasnya nanti pasti akan dikredit. Sebaliknya mesinnya bertambah, karena kita jadi punya mesin sekarang. Sehingga mesinnya adalah plus, masuk kategori aset, sehingga pasti akan didebet. Jadi nanti debitnya adalah mesin, kreditnya adalah kas. Ya. Ini penjelasannya seperti ini ya. Kalau jadi kita analisa berdasarkan golongan ya. Membeli tunai itu kasnya berkurang. Kalau berkurang di kategori aset itu jurnalnya kredit. Ya. Sebenarnya kalau mesinnya bertambah karena kita beli mesin. Kalau bertambah itu di debit sehingga jurnalnya nanti seperti ini ya. Kasnya itu ada di sebelah kredit, mesin ada di sebelah debit. Ya, penjelasan dari yang ini tadi ya. Kasnya itu berkurang, kalau berkurang itu kredit karena dia kategori aset. Maka kasnya pasti kredit nih, kasnya kredit ya. Jadi maksudnya kredit itu menempatkan di sisi debit dan kredit sesuai dengan jenisnya tadi ya. Nah, jurnal itu harus bikin 2 row gini ya, 2 baris kayak gini. Kalau debit itu pasti di atas posisinya. Jadi nggak boleh kredit kok ikut-ikutan di atas, nggak boleh walaupun di kolom ini ya. Dia tuh harus di bawahnya yang debit. Debit itu harus selalu di atasnya yang kredit. Jadi debit itu di sini, kredit itu di bawahnya. Angkanya juga begitu, angkanya ngikut. Jadi ini bacanya mesinnya di debit 30.000, kasnya di kredit 30.000. Nah, gitu penjelasan dari jurnal. Kalau kita menjurnal itu seperti ini. Nah, mungkin Anda tadi kebingungan ya, Pak, saya masih bingung nih Pak, misalnya membeli mesin, kenapa yang dipilih kas sama mesin? Ya, untuk awal-awal memang membingungkan. Itulah sebabnya
untuk awal-awal kita belajarnya itu dengan apa? Dengan kolom-kolom persamaan akuntansi, ya. Fungsi dari persamaan akuntansi itu sebenarnya untuk mempermudah Anda memilih akun-akun, ya, karena akun itu sebenarnya sangat banyak. Tapi kalau dengan persamaan akuntansi Anda sudah disuruh milih di antara akun-akun yang ada di situ aja. Nggak mungkin akun-akun di luar yang persamaan akuntansi yang sudah ada dalam formnya itu, ya. Jadi ini sebelum kita bisa menjurnal seperti tadi, kita bisa mempraktekkan persamaan akuntansi dalam kasus real di perusahaan, ya. Ini sudah ditulis bahwa setiap transaksi ini akan mempengaruhi minimum 2 akun dalam persamaan akuntansi. Tapi bisa lebih dari 2 akun. Kalau kurang dari 2 akun nggak mungkin, ya. Nah, tugas kita adalah memilih 2 atau lebih akun dan mengisinya dengan angka sesuai besar transaksi. Tulis plus kalau nambah besar akun tersebut, tulis minus kalau mengurangi besar akun tersebut, ya. Contohnya ini ada kasus nih ya, Safik Laundry. Saya tidak akan menjurnal semuanya, tidak akan masukkan ke semua persamaan akuntansi, hanya beberapa saja saya pilih nanti ya. Yang penting ada banyak latihan, ya. Kita akan mulai dari misalnya kasus seperti ini ya. Ini kasusnya Safik Laundry ini ya. Jadi dia laundry, usaha laundry. Nah, awal Maret itu saldo itu berarti apa ya? Saldo itu sisa yang ada dalam akun-akun perusahaan dari yang bulan sebelumnya. Nah, berarti dari bulan Februari, maaf. Dari bulan Februari itu sudah ada saldo di akun-akun. Sisa besarannya itu sudah ada ya. Di kas itu berarti ada 7.000 sampai dengan akhir Februari, sehingga saat Maret itu ditemukan seperti ini. Nah, kalau ada kasus seperti ini, tugas kita adalah naruh dulu di saldo awal di persamaan akuntansi seperti ini ya. Tadi kita masukkan satu-satu, ada kasnya 7.000, account receivable itu piutang 400, kemudian supplies itu persediaan 500, itu sisi aset. Ya, ini semua kita masukkan ke sini ya, 7.000, 4.000 dan 5.000. Ya, mesinnya nggak ada ya, nih mesinnya nggak ada saldo awalnya, ya udah kosongin aja. Nah, kemudian account payable itu utang ya, itu ada 5.000. Nah, sebelum ini jangan langsung kita jurnal. Nah, saldo awal itu tidak di jurnal ya, saldo awal itu hanya menyampaikan saja. Nah, saldo awalnya kalau sudah, kita lihat sudah balance belum sebelah kanan dengan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kita lihat yang sini 7.400 dan 500. Kalau dijumlahin itu 7.900. Sedangkan sisi sebelah kanan, ini batasnya ini ya, yang sama dengan ini ya, itu ada hanya 5.000. Yang sini 7.900, yang sini 5.000. Berarti nggak balance. Nah, berarti biar balance, kan liabilitiesnya segini, berarti ekuitasnya berapa? Nah, ekuitas itu biasanya adanya di modal ya, modal pemilik ya. Ya, jadi selisihnya antara 7.900 dengan 5.000 ya 2.900. Jadi 2.900-nya kita taruh di sini. Ini kalau ada kasus apa saldo awal itu seperti itu. Nah, kalau sudah kita masuk di transaksi pertama. Transaksi pertama tanggal 2 Maret membayar utang 200 gitu ya, membayar utang 200. Nah, kalau kita membayar utang berarti analisa kita adalah kas kita akan terpengaruh ya, karena kita membayar utang. Udah pasti kasnya nanti ngaruh, sama utangnya juga akan ngaruh ya. Nah, tinggal sekarang kita pikir-pikir kira-kira plus atau minus gitu ya. Kalau kita bayar utang, udah pasti kasnya itu akan berkurang ya. Bayar utang, orang kalau bayar utang udah pasti duitnya berkurang ya, bukan bayar utang, nggak mungkin bertambah malahan ya. Jadi kalau kita bayar utang itu pasti minus, utangnya duitnya itu akan berkurang, kasnya itu akan berkurang, sehingga ini kasnya adalah minus 200 dan utangnya juga pasti akan berkurang karena sudah dibayar, sehingga utangnya juga minus 200. Nah, sehingga yang kita pakai untuk transaksi ini adalah kas sama utang, itu ya, kas sama utang. Nah, sekarang tinggal kita analisa
Kas sama utang itu posisinya ada di mana? Kita lihat kas ini posisinya ada di aset, kalau utang itu posisinya ada di liability atau liabilitas. Dan sekarang kita pakai yang tadi itu, yang harus dihafalkan tadi ya. Di sini sudah dilihat bahwa transaksi membayar utang 200 ini, akun yang dipakai dalam persamaan akuntansi tadi ada dua ya. Ini ada dua, yaitu kas dan utang. Ya, kas dan utang ya. Kasnya minus tadi ya, berkurang karena dipakai bayar utang. Nah, kalau kasnya minus berarti aset ya, asetnya berkurang, itu berarti dikredit. Sehingga kasnya pasti dikredit sini. Ya, kita nulisnya pasti di sini. Sedangkan kalau utang, utangnya juga minus, berkurang karena dibayar ya utangnya ya. Utang itu kategorinya liability. Ya, ini di sini liability. Ya, sehingga liability itu kalau berkurang dia adalah debit. Jadi debit. Nah, sehingga di sininya tinggal tambahkan aja 200. Ingat kalau di sini tidak usah pakai plus sama minus ya, karena plus sama minus itu hanya untuk persamaan akuntansi dan fungsinya hanya untuk mengetahui tadi, untuk mengetahui di sininya. Tapi begitu udah di jurnal ya udah, dia kita tulis aja apa adanya angkanya, tanpa perlu plus dan minus. Itu ya, salah satu contoh menjurnal. Contoh yang lain, misalnya tanggal 5 Maret menerima kas dari Hotel Mercure yang mencucikan spray sebesar $500. Jadi ini ceritanya pelanggannya ya, Hotel Mercure itu nyuciin di Safek Laundry tadi dan dibayar 500. Nah, berarti kalau seperti itu tentu saja perusahaan akan menerima uang ya, 500 plus ya. Dan itu masuk kategori pendapatan. Karena menerima dari pelanggan dari hasil mencucikan spray. Ini kan laundry ya. Jadi pendapatan atau penjualannya 500. Sama-sama plus karena bertambah ya. Nah, tadi kasnya adalah kategori aset, pendapatan itu kategorinya adalah kategori masuk ekuitas, tapi wabil khususnya pendapatan itu adalah revenue. Kita lihat di sini. Ya, aset itu adalah kas, ya. Kasnya itu masuk kategori aset dan dia bertambah, tadi ya bertambah, sehingga karena bertambah maka dia di debit. Nah, kasnya berarti di debit. Kalau salah satu sudah di debit, pasti yang lainnya nanti yang kredit. Ya, penjualannya tadi juga bertambah, ya, plus. Nah, pendapatan itu masuk kategori sales revenue. Kalau bertambah itu juga sama seperti liabilitas, sifatnya dia dikredit ya seperti ini. Jumlahnya 500. Nah, seperti itu cara menjurnalnya. Contoh transaksi yang 3 akun, memakai 3 akun. Misalnya seperti ini. Membeli mesin 2.000, uang mukanya 500. Ya, jadi Anda beli sama teman mesin atau handphone, harganya misalnya 2 juta. Anda bayar pas nerima itu, saya adanya duitnya 500.000. Ya udah, 500.000-nya dikeluarkan, berarti masih punya utang ya, 1.500.000. Itu akan dibayar bulan depan dalam bentuk utang. Jadi saat kejadian itu, kita ngeluarin duit untuk DP, ya berapa? 500 ya, minus ya karena dikeluarkan duitnya untuk bayar DP. Kemudian kita dapat mesinnya seharga 2.000 berarti plus, dan utang kita menjadi bertambah ya karena kita belum bayar, harusnya 2.000 baru dibayar 500 ya. Jadi yang dipakai ada kas, ada mesin, ada utang. Kas itu di kategori aset, mesin juga aset, utang kategori liabilitas. Sekarang dianalisa di sini, kas itu kategori aset dan berkurang ya tadi kasnya, sehingga kalau kasnya berkurang adalah di kredit, makanya kasnya di kredit. Sedangkan mesinnya tadi bertambah, kalau aset kalau bertambah di debit, berarti debit mesin.
Dan utangnya juga bertambah, utang kategori liabilitas. Berarti kalau liabilitas itu kalau bertambah dah di kredit. Nah, seperti ini. Jadi yang di debit mesin 2.000, kasnya kredit 500, DP tadi ya. Kemudian utangnya yang belum dibayar 1.500. Sekarang kita jumlahkan, cara ngeceknya dijumlahkan. Sisi sebelah sini debitnya 2.000, sisi kreditnya 1.500 ditambah 500 juga 2.000. Jadi sama-sama balance. Jadi kalau menjurnal itu kanan kirinya harus balance, harus seimbang. Nah, itu adalah cara kita menjurnal. Memang kalau hanya sekedar melihat, kemudian membaca, tapi Anda tidak mempraktekkan, itu akan susah. Karena accounting is about practicing, exercising, ya, latihan, dan latihan. Walaupun sudah di jurnal, dilatih lagi, jurnal lagi gitu ya. Sehingga nanti akan menjadi mahir ya, memahir dalam menjurnal. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Anda harus hafalkan ya apa saja yang masuk di unsur aset, apa yang di liabilitas, apa yang di ekuitas, apa yang masuk penjualan dan expense itu ya. Kemudian terutama ini, sifat ini harus Anda hafalkan untuk memudahkan Anda dalam menjurnal ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang disampaikan dan terus semangat untuk belajar akuntansi, latihan menjurnal, dan menjurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.